Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Indra Darmawan dari Fakultas Psikologi Universitas Pusowa Angkatan 2024. Nah, kali ini saya akan memaparkan tugas 3 dari Bapak, yaitu langkah-langkah dalam melakukan analisis inferensial. Statistik inferensial adalah cabang statistik yang memungkinkan kita untuk membuat kesimpulan berdasarkan prediksi atau generalisasi tentang populasi yang lebih besar, yang berdasarkan data yang diambil dari sampel yang lebih kecil. Ada, kita biasa disebut gambarnya Kensus, learning, dan sampel. Ini adalah alat yang sangat kuat dalam penelitian, bisnis, sains, dan banyak bidang lainnya, karena seringkali tidak mungkin atau tidak praktis untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Nah, kita bayangkan Anda ingin mengetahui bahwa rata-rata tinggi badan orang dewasa di Indonesia. Tentu saja Anda tidak bisa mengukur setiap badan setiap orang. Nah, disinilah statistik inferensial berperan. Anda dapat mengambil sampel representatif, misalnya 1.000 orang dewasa dari berbagai daerah, dan menggunakan data dari sampel tersebut untuk menyimpulkan sesuatu tentang rata-rata tinggi badan seluruh populasi Indonesia. Nah, konsep inti dari statistik inferensial adalah probabilitas. Kita tidak pernah bisa 100% yakin tentang kesimpulan yang kita tarik tentang populasi, karena kita hanya bekerja dengan sampel. Oleh karena itu, semua kesimpulan dalam statistik inferensial selalu disertai dengan tingkat ketidakpastian tertentu yang diukur dalam bentuk probabilitas. Adapun manfaat utama statistik inferensial adalah: pertama, generalisasi yang memungkinkan kita untuk memperluas temuan dari sampel ke populasi yang lebih luas. Nah, bagian kedua adalah prediksi, memungkinkan kita untuk membuat prediksi tentang kejadian di masa depan atau memiliki perilaku populasi. Nah, selanjutnya adalah pengambilan keputusan, memberikan dasar ilmiah untuk membuat keputusan berdasarkan data, bukan hanya intuisi saja. Nah, selanjutnya adalah efisiensi, menghemat waktu dan sumber daya dibandingkan dengan mengumpulkan data dari seluruh populasi. Nah, adapun kekurangan statistik inferensial adalah batasan dan pertimbangan penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah mempunyai ketergantungan pada sampel. Kualitas kesimpulan sangat bergantung pada bagaimana sampel diambil dan seberapa representatifnya sampel tersebut terhadap populasi. Nah, sampel yang bias atau tidak representatif akan menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat. Ketidakpastian inherent, karena kita tidak mengukur seluruh populasi, selalu ada tingkat ketidakpastian. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa kesimpulan kita sepenuhnya benar, melainkan bahwa itu benar dengan tingkat kepercayaan tertentu
Ini dideskripsikan melalui konsep seperti interval, kepercayaan, dan nilai p-value. Selanjutnya adalah asumsi teoritis. Banyak teknik statistik inferensial memerlukan asumsi tersebut tentang distribusi data. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, hasil analisis mungkin tidak valid. Peneliti perlu melakukan pengujian asumsi untuk memastikan metode yang digunakan sesuai. Dan selanjutnya adalah perlunya kita melakukan uji hipotesis. Sebelum melakukan analisis inferensial, peneliti biasanya perlu merumuskan hipotesis atau pertanyaan yang penelitiannya yang jelas yang berdasarkan teori atau observasi sebelumnya. Nah, ini memandu pemilihan metode statistik yang lebih tepat. Adapun macam-macam metode analisis inferensial. Analisis memahami dua pendekatan utama. Statistik inferensial pada dasarnya menggunakan dua pendekatan utama untuk menarik kesimpulan dari data sampel. Nah, kita bisa sebut estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Estimasi parameter adalah proses menggunakan statistik atau ukuran dari sampel untuk memperkirakan parameter ukuran dari populasi. Ingat, parameter adalah nilai sebenarnya untuk seluruh populasi yang biasanya tidak diketahui. Sedangkan statistik adalah nilai yang kita hitung dari sampel yang kita amati. Nah, ada dua jenis estimasi parameter, yaitu estimasi titik atau kita biasa sebut point estimate. Ini adalah satu nilai tunggal yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi. Misalnya, jika rata-rata tinggi badan sampel Anda adalah 165 cm, maka 165 cm adalah estimasi titik untuk rata-rata tinggi badan populasi. Kelemahannya adalah estimasi titik hampir tidak pernah sama persis dengan parameter populasi yang sebenarnya. Nah, adapun jenis estimasi itu adalah estimasi interval atau biasa disebut interval estimate, atau interval kepercayaan, bisa disebut confidence interval. Ini adalah rentang nilai di mana parameter populasi kemungkinan besar berada di interval kepercayaan lebih informatif daripada estimasi titik, karena juga memberikan ukuran ketidakpastian. Misalnya, Anda menyatakan bahwa rata-rata tinggi badan populasi pada antara 162 cm dan 168 cm dengan tingkat kepercayaan 95%. Kita bisa nilaikan di gambar. Nah, ini berarti jika mengulangi proses pengambilan sampel berkali-kali, 95% dari interval yang kita hitung akan mengandung rata-rata populasi yang sebenarnya. Bagaimana estimasi parameter dihitung? Estimasi parameter sering melibatkan penggunaan, yaitu 1. Mean atau rata-rata untuk memperkirakan rata-rata populasi. Ini adalah median untuk memperkirakan nilai tengah dari populasi, terutama jika data tidak terdistribusi normal. Mode untuk memperkirakan nilai yang paling sering muncul dalam populasi. Selanjutnya adalah deviasi standar untuk memperkirakan sebaran data dan populasi.
Bagian kedua, pengujian hipotesis atau biasa disebut hypothesis testing. Pengujian hipotesis juga dikenal sebagai pengujian signifikansi adalah prosedur formal untuk membuat keputusan tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Ini melibatkan 4 angka utama. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Hipotesis H0 pernyataan yang menunjukkan tidak ada efektif, tidak ada perbedaan, atau tidak ada hubungan. Nah, ini adalah hipotesis yang ingin kita uji dan mungkin ditolak. Contoh, tidak ada perbedaan signifikan dalam rata-rata tinggi badan antara pria dan wanita. Yang kedua adalah hipotesis alternatif atau biasa disebut H1 atau HA. Nah, pertanyaan bertentangan dengan hipotesis 0 menunjukkan adanya efek perbedaan atau hubungan. Contoh, ada perbedaan signifikan dalam rata-rata tinggi badan antara pria dan wanita. Yang kedua adalah menunjukkan tingkat signifikansi alfa. Ini adalah probabilitas untuk menolak hipotesis 0 ketika itu sebenarnya benar. Nah, kesalahan tipe 1, tingkat signifikansi yang umum digunakan adalah 0,05 atau 5% atau 0,01%. Jika nilai P probabilitas yang dihitung dari data lebih kecil dari alfa, kita menolak hipotesis 0. Melakukan uji statistik. Memilih dan menerapkan uji statistik yang sesuai. Misalnya, uji T ANOVA regresi pada data sampel. Uji ini akan menghasilkan statistik uji, misalnya nilai T, nilai F, dan nilai P. Yang selanjutnya adalah membuat keputusan. Jika nilai P atau nilai alfa tolak hipotesis 0 untuk menunjukkan bahwa ada bukti statistik yang cukup untuk mendukung hipotesis alternatif. Itu adalah nilai P alfa. Gagal menolak hipotesis 0, ini berarti tidak ada cukup bukti statistik untuk mendukung hipotesis alternatif. Bukan berarti hipotesis 0 itu benar. Nah, pengujian hipotesis ini membantu kita menentukan apakah perbedaan atau hubungan yang kita amati dalam sampel cukup besar untuk dianggap signifikan secara statistik atau apakah itu hanya kebetulan karena variasi sampling. Pun metode pengujian spesifik dalam analisis inferensial. Berikut adalah beberapa metode pengujian yang sering digunakan dalam analisis inferensial. Analisis regresi linear. Tujuan adalah memahami hubungan antar dua variabel kuantitatif, di mana satu variabel adalah dependen terikat dan yang lainnya adalah independen bebas. Analisis variance ANOVA atau analisis of variance bertujuan untuk menguji analisis perbedaan antara dua atau lebih rata-rata kelompok data. Namun konsep ANOVA membandingkan varians kesebaran atau
kelompok dengan varian dalam kelompok. Jika varian antar kelompok secara signifikan lebih besar dari varian dalam kelompok, ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata yang signifikan. Namun contohnya, kita membandingkan efektivitas 3 jenis pupuk yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman yang berbeda. Nah, kita lihat rata-rata tinggi tanaman. Adapun keuntungan, kita lebih efisien daripada melakukan banyak uji T terpisah ketika kita membandingkan lebih dari 2 kelompok. Nah, uji T bertujuan untuk membandingkan rata-rata 2 kelompok dan menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik. Konsep uji T, kita menghitung statistik T yang mengukur seberapa besar perbedaan antara 2 rata-rata kelompok relatif terhadap variabilitas data. Nah, kita contoh. Kita membandingkan rata-rata nilai ujian siswa yang diajarkan dengan metode A versus siswa yang diajarkan metode B. Mana yang lebih signifikan? Nah, jenis-jenis uji T. Uji T terbagi menjadi yaitu uji T sampel independen untuk membandingkan 2 kelompok yang tidak terkait, misalnya pria versus wanita. Kedua adalah uji T sampel berpasangan untuk membandingkan 2 pengukuran dari kelompok yang sama, misalnya nilai sebelum dan sesudah interferensi. Uji T satu sampel untuk membandingkan rata-rata sampel dengan nilai populasi yang diketahui. Adapun analisis korelasi, tujuannya untuk memahami sejauh mana 2 variabel kuantitatif saling bergantung pada bergerak bersama. Pun konsep struktur, kita konsep mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara 2 variabel. Koefisien korelasi R, nilai antara -1 dan +1. Nah, +1 korelasi positif sempurna saat satu variabel meningkat dan yang lainnya juga ikut meningkat. Sedangkan -1 korelasi negatif sempurna saat satu variabel meningkat, yang lainnya menurun. Nah, 0, tidak ada korelasi linear. Contoh, menguji hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Pentingnya korelasi tidak menyiratkan sebab akibat causation. Hanya karena 2 variabel yang berkorelasi tidak berarti satu menyebabkan yang lain. Adapun ini adalah statistik parametrik dan non parametrik. Pilihan berdasarkan sifat data. Pemilihan antara statistik parametrik dan non parametrik adalah salah satu keputusan krusial dalam analisis inferensial, dan ini bergantung pada sifat dan distribusi data yang Anda miliki. Adapun statistik parametrik adalah keluarga uji statistik yang membuat asumsi tertentu tentang distribusi parameter populasi, terutama asumsi bahwa data berasal dari populasi yang terdistribusi secara normal. Uji parametriknya dianggap lebih kuat dan lebih efisien dalam mendeteksi efek jika asumsi terpenuhi. Nah, syarat dan asumsi utama statistik parametrik itu data terdistribusi normal.
data variabel dependent atau residualnya dalam regresi harus mengikuti distribusi normal. Ini adalah asumsi yang paling sering dibahas dan diuji. Ada skala pengukuran interval atau rasio variabel dependen yang harus diukur pada skala interval, misalnya suhu Celsius atau skor IQ. Nah, atau rasio, misalnya tinggi berat badan berpendapatan, tinggi berat dan pendapatan. Nah, skala ini memiliki jarak yang sama antar nilai dan memungkinkan operasi matematika yang bermakna. Ketiga adalah homogenitas variance atau homoscedasticity. Untuk uji yang membandingkan kelompok, misalnya uji T independen Inova. Nah, variasi kelompok harus serupa. Ini berarti sebaran data setiap kelompok harus kira-kira sama. Yang keempat ada independensi atau observasi. Setiap observasi atau data point harus independen satu sama lain. Nilai satu observasi tidak dipengaruhi oleh nilai observasi lain. Adapun uji parametrik, uji T independen dan Pairet. ANOVA, one way, two way, dan MANOVA. Korelasi, Pearson. Regresi linear. Nah, mengapa statistik parametrik diutamakan jika syarat terpenuhi? Hasil dari statistik parametrik umumnya dianggap lebih kuat dan lebih tepat. Lebih kuat dan lebih dapat diandalkan karena sensitivitas lebih tinggi, lebih cenderung mendeteksi efek atau perbedaan yang sebenarnya ada dalam populasi. Adapun daya statistik lebih besar, lebih efisien dalam menggunakan informasi dari data yang membutuhkan ukuran sampel yang lebih kecil untuk mendeteksi efek dengan tingkat kepercayaan yang sama. Nah, selanjutnya adalah statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah keluarga uji statistik yang tidak membuat asumsi ketat tentang distribusi data populasi. Misalnya, mereka sangat berguna ketika asumsi parametrik tidak terpenuhi, terutama asumsi normalitas. Kapan menggunakan statistik non-parametrik? Data tidak terdistribusi normal. Ini adalah alasan paling umum jika pengujian normalitas menunjukkan bahwa data Anda secara signifikan menyimpang dari distribusi normal. Ini adalah skala pengukuran nominal atau ordinal. Nah, ketika variabel dependen diukur pada skala nominal, kategori tanpa urutan, misalnya jenis kelamin, warna mata, atau orang kategori tetapi jarak antar nilai tidak seragam, misalnya tingkat pendidikan SD, SMA. Nah, ukuran sampel kecil. Dalam beberapa kasus, ketika ukuran sampel terlalu kecil untuk mengasumsikan normalitas secara yang tidak berdasarkan teorema batas pusat. Nah, selanjutnya adalah adanya outlier ekstrim. Data dengan outlier ekstrim yang dapat mendistorsi hasil uji parametrik. Kelebihan statistik non-parametrik terbagi menjadi dua bagian, yaitu fleksibilitas dapat digunakan dengan berbagai jenis distribusi data. Ini adalah tahan terhadap outlier, kurang sensitif terhadap outlier dibandingkan uji parametrik. Adapun kekurangan statistik non-parametrik adalah daya statistik lebih rendah, kurang kuat untuk mendeteksi efek dibandingkan uji pragmatik jika asumsi pragmatik terpenuhi. Ini berarti Anda mungkin
mungkin memerlukan ukuran sampel yang lebih besar untuk mendeteksi efek yang sama. Nah, selanjutnya adalah kurangnya informatif. Kadang-kadang kita hanya memberikan informasi tentang perbedaan median atau peringkat, bukan perbedaan rata-rata. Nah, contoh uji pragmatik analogi dan uji pragmatik. Nah, statistik univariat dan multivariat, klasifikasi berdasarkan jumlah variabel. Selain klasifikasi berdasarkan asumsi data, pragmatik versus non-pragmatik statistik inferensial juga dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah variabel dianalisasi secara bersamaan. Analisis univariat. Analisis univariat adalah jenis yang melibatkan hanya satu variabel pada satu waktu. Tujuan utamanya adalah untuk mendeskripsikan dan memahami distribusi karakteristik dari variabel tunggal tersebut. Karakteristik analisis univariat terfokus pada satu variabel. Anda hanya melihat satu kolom data dalam satu waktu. Nah, tujuan deskriptif atau inferensial sederhana. Deskriptif itu kekurangan tendensi sentral, mean, median, mode, dan ukuran sebaran, rentang varian deviasi standar untuk variabel tunggal. Contoh penelitian menjadi 3 bagian, yaitu beberapa rata-rata usia responden dan beberapa persentase pria dan sampel. Apakah rata-rata nilai ujian siswa berbeda secara signifikan dari 75? Contoh selanjutnya adalah contoh metode analisis univariat. Kita melihat frekuensi dan presentase untuk variabel kategori nominal atau ordinal, mean, median, mode untuk variabel kuantitatif. Nah, definisi selanjutnya adalah definisi standar varians, rentang untuk mengukur sebaran data, atau histogram atau box plot untuk visualisasi distribusi variabel. Nah, selanjutnya adalah uji T satu sampel untuk membandingkan rata-rata sampel dengan nilai populasi yang diketahui. Analisis multivariat. Analisis multivariat adalah jenis analisis statistik yang melibatkan lebih dari satu variabel dipenden secara bersamaan. Namun menganalisis hubungan antara beberapa variabel independen dan dipenden secara kompleks. Tujuannya adalah untuk memahami struktur hubungan antara beberapa variabel, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi yang lebih komprehensif. Walaupun karakter analisis multivariat. Fokus pada hubungan antar variabel, menganalisis bagaimana beberapa variabel berinteraksi, saling memengaruhi atau berkorelasi. Itu adalah kompleksitas yang lebih tinggi, membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang statistik, dan seringkali peringkat lunak statistik yang lebih canggih. Yang prediktif dan penjelasan yang mendalam dapat digunakan untuk memprediksi satu atau lebih variabel dependen dari beberapa variabel independen, dan mengurangi dimensi data, mengidentifikasi kelompok-kelompok tersembunyi dalam data, memahami struktur data yang lebih kompleks. Itu adalah prinsip mirip dengan bivariat atau dua variabel
atau dua variabel. Nah, analisis multivariat memperluas konsep bivariat, misalnya korelasi atau regresi sederhana antara dua variabel ke konteks di mana ada 3 lebih dari variabel dipertimbangkan secara stimulan. Jenis analisis multivariat. Analisis multivariat sangat beragam, masing-masing dirancang untuk tujuan tertentu. Beberapa antaranya meliputi analisis statistik berganda, multi-regresi untuk memprediksi nilai variabel dependen tunggal dari dua lebih variabel independen. Ini memungkinkan Anda untuk melihat kontribusi relatif dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen lainnya. Nah, contoh, kita memprediksi kinerja penjualan yang berdasarkan pengalaman sales pada jam kerja dan pengeluaran iklan. Nah, analisis faktor analisis bertujuan untuk mengurangi sejumlah besar variabel menjadi sejumlah kecil. Adapun faktor atau dimensi laten yang mendasarinya berguna untuk memahami struktur data dan mengurangi kompleksitas. Adapun contohnya, mengurangi banyak pertanyaan survei tentang kepuasan pelanggan menjadi beberapa faktor kunci kepuasan, misalnya kualitas produk dan layanan pelanggan. Analisis diskriminan atau diskriminan analisis. Tujuan membangun model prediktif untuk memberikan keanggotaan kelompok atau variabel dependen kategorikal yang berdasarkan serangkaian variabel independen kuantitatif. Contohnya, memprediksi apakah seorang pelanggan akan membeli produk baru, ya atau tidak, yang berdasarkan usia, pendapatan, dan kebiasaan belanja. Korelasi canonical correlation yang bertujuan menganalisis hubungan antara dua set variabel di mana di saat set berisi 2 atau lebih variabel. Contohnya, mempelajari hubungan antara set variabel demografi, usia, pendidikan, dan pendapatan. Nah, set variabel gaya hidup, hobi, kebiasaan makan, dan frekuensi olahraga. Nah, MANOVA atau multivariate analysis of variance yang bertujuan mirip dengan ANOVA tetapi digunakan ketika ada 2 atau lebih variabel dependen kuantitatif yang ingin Anda bandingkan antar kelompok. Contohnya, membandingkan efek metode pengajaran yang berbeda terhadap nilai ujian siswa dalam mata pembelajaran matematika dan sains secara bersamaan. Selanjutnya adalah MANOVA atau multivariate analysis of subvariance yang bertujuan perpanjangan dari MANOVA yang memungkinkan Anda untuk mengontrol pengaruh satu atau lebih variabel. Penggunaan covariate saat membandingkan rata-rata multivariate antar kelompok. Contoh, bandingkan nilai matematika dan sains secara metode pengajaran sambil mengontrol tingkat kecerdasan awal siswa. Pemilihan metode analisis multivariate sangat bergantung pada tujuan penelitian, jenis dan data hipotesis yang ingin diuji. Analisis ini multivariate memberikan pemahaman yang lebih kaya dan nuansa lebih berhubungan kompleks dalam data. Terima kasih kesempatan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.